Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di tutorial ERP menggunakan software 14 pada Windows. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan atau menjalankan skenario procure to pay, yaitu dari tahap purchasing sampai payment. Namun perbedaannya dari procure to pay sebelumnya, kali ini kita akan menggunakan data-data yang baru saja kita import di tutorial-tutorial sebelumnya. Jadi pada tutorial kali ini kita akan menggunakan beberapa users berbeda dengan masing-masing roles. Jadi saya sudah menyiapkan 3 users berbeda di sini. Yang pertama adalah Puri dengan kapasitas sebagai purchasing. Dia bekerja di bagian purchasing, sehingga untuk section purchase di sini saya set sebagai administrator. Lalu users yang kedua adalah Where yang bertugas bagian warehouse untuk mengurusi bagian inventory. Jadi pada bagian inventory sini saya set sebagai administrator dan purchase sebagai user. Dan user yang ketiga adalah Aci yang bekerja di bagian accounting. Jadi pada bagian accounting di sini saya set sebagai chief accountant. Setelah itu langsung saja kita masuk pada skenario procure to pay. Yang pertama kita akan login terlebih dahulu sebagai purchasing, yaitu memiliki email puri@company. Di sini kita akan melakukan purchasing terlebih dahulu dengan menuju modul purchase, kemudian kita create request for quotation. Kemudian kita harus mengisi tiap-tiap field sesuai skenario yang kita inginkan. Skenario yang saya buat adalah perusahaan kita ingin melakukan restock snack dari toko bernama Toko Usaha Baru. Jadi vendor di sini kita isi dengan Toko Usaha Baru. Jadi perusahaan kita ingin merestock 3 buah snack apapun itu, dengan masing-masing snack kuantitinya adalah 10. Jadi sebelum kita add produk, kita set dulu order deadline-nya dan receipt date-nya berselang 1 hari saja. Kemudian kita add produk snack apapun itu dengan kuantiti 10. Semisal yang pertama adalah Apollo, kuantitinya adalah 10. Kemudian snack yang kedua adalah Tango, kuantitinya juga 10. Dan snack yang terakhir adalah misalnya adalah Yupi dengan kuantiti juga 10. Setelah mengisi semua field yang dibutuhkan, baru kita klik save di sini. Kemudian dari segi alur kita akan mengirimkan request for quotation ini kepada vendor terkait, yaitu kepada Toko Usaha Baru, dengan mengirimkan by email. Email di sini untuk Toko Usaha Baru, lalu sudah terlampir juga request for quotation yang sudah kita buat, lalu langsung saja kita send. Setelah mengirimkan request for quotation by email kepada vendor, dan dengan asumsi vendor sudah mengirimkan balik quotation kepada perusahaan kita, lalu kita cek apakah isinya sudah sesuai, dan jika sudah sesuai, kita dapat mengklik confirm order di sini. Sudah dikonfirm dan request for quotation berubah menjadi purchase order, seharusnya pihak vendor juga akan mengirimkan produk-produk yang sudah kita pesan ke perusahaan kita. Untuk mengeceknya apakah produk tersebut sudah sampai atau belum, itu akan kita lihat menggunakan role user yang berbeda, itu pada bagian warehouse. Kita login sebagai where company.com user. Dan setelah login kita menuju modul inventory dan kita klik receipt di sini. Kita cari purchase order yang baru saja kita lakukan, yaitu dengan vendor Toko Usaha Baru di sini, dan code-nya itu P0009 sama seperti tadi. Kita pastikan saja. Benar bahwa purchase order ini akan
kita terima dari toko usaha baru dengan produknya adalah 3 snack yang tadi. Lalu kita akan validasinya setiap produk berdasarkan kuantiti yang kita terima. Untuk mengeditnya, kita langsung edit di sini. Headline kita terima sesuai dengan yang kita order, itu 10 units. Berlaku juga untuk produk-produk lainnya. Sudah mengedit quantity berdasarkan yang kita terima, baru kita dapat mengklik save, lalu validate. Jika sudah kita validasi, maka status akan berubah menjadi done seperti ini. Kemudian dikarenakan pihak warehouse sudah menerima produk yang dipesan, selanjutnya kita akan membuat bill, yaitu menggunakan users purchasing lagi, itu Puri. Kita login lagi sebagai bagian dari purchasing untuk membuat bills. Kita buka purchase order yang tadi. Bisa dilihat bahwa quantity received has been updated, jadi kita bisa langsung membuat bill di sini. Ternyata ada error di sini yang menyatakan bahwa no journal could be found for any of those types purchase. Hal tersebut dikarenakan pada tutorial sebelumnya ketika kita melakukan unlink COA, kita menghapus semua jurnal yang merujuk pada account bawaan Odoo. Salah satu jurnal yang kita hapus adalah yang memiliki types purchase, sehingga kita tidak bisa melakukan create bill di sini. Maka dari itu kita harus membuat jurnal ulang dengan data-data account yang baru saja kita import. Jadi untuk melakukan itu kita harus login menggunakan role accounting, yaitu sebagai ACI company. Setelah login, kita akan menuju menu accounting, lalu kita akan membuat jurnal baru dengan create journal di sini. Kemudian kita isi namanya adalah vendor bills new, lalu type-nya adalah purchase. Kemudian default expense account-nya misal keperluan dapur, lalu shortcode-nya adalah VBN, lalu kita save. Jika sudah, kita akan coba kembali membuat bills melalui akun purchasing. Karena kan kita sudah membuat jurnal baru, maka create bill sudah bisa berhasil dibuat. Kita set saja bill date-nya itu misal tanggal 13 juga. Kemudian kita save. Setelah bill berhasil terbuat, selanjutnya kita akan melakukan payment atau pembayaran menggunakan users counting. Lalu kita menuju menu accounting, model accounting, lalu kita klik menu bills di sini pada vendors. Ya, terlihat bahwa ada bill yang baru saja kita buat, yaitu dengan vendor toko usaha baru. Lalu bill date-nya juga sama seperti yang tadi kita set. Lalu dari bill ini kita akan
confirm. Dan kita akan melakukan pembayaran, itu register payment, agar transaksi kita tercatat pada sistem payment. Namun ada kejanggalan di sini, yaitu pilihan dari jurnalnya kosong. Hal itu penyebabnya sama seperti create bill tadi, yaitu kita menghapus jurnal pada tutorial sebelumnya. Jadi harus kita lakukan adalah kita harus membuat jurnal baru untuk menghandle proses payment ini. Jadi kita login lagi sebagai accounting. Kita menuju modul accounting, jurnal, kita create jurnal baru. Kemudian terlebih dahulu type-nya kita set sebagai bank, lalu bank account-nya misal bank muamalat saja. Jadi namanya di sini kita set dengan bank muamalatmu. Lalu short code-nya BM. Kemudian coba kita save, apakah bisa? Oh, tidak bisa, ternyata suspense account-nya harus diisi. Kita misalkan saja suspense accounts-nya kita isi dengan utang bank. Lalu kita klik save. Setelah jurnal bank tadi berhasil kita buat, baru kita akan kembali mencoba melakukan register payment lagi. Ya, di sini sudah ada opsi jurnal yang baru saja kita buat, itu bank muamalat. Langsung saja kita create payment. Yap, dan bill berhasil terbayar. Dengan begitu proses atau skenario procure to pay kita sudah berhasil kita lakukan dari tahap purchase order sampai register payment. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.